Yerusalem yang diperebutkan sekarang itu berarti milik siapa dong? Gampang. Yerusalem itu adalah termasuk di dalam tanah Kanaan. Jadi kalau tanah Kanaan itu diberikan kepada Ishak yang adalah bapaknya Israel, maka Yerusalem juga adalah miliknya Ishak dan juga miliknya Israel. Dan lagi pula di zamannya Daud, Yerusalem itu didirikan oleh Daud. Daudlah yang mendirikan Yerusalem, yang adalah rajanya orang Israel. Jadi jangan memperdebatkan Yerusalem itu milik siapa. Yerusalem itu mutlak miliknya Israel karena yang mendirikan itu adalah rajanya orang Israel, yaitu Daud. Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi bersama saya Elia Maren di program 3 Hari Channel. Nah, dalam video ini kita akan belajar tentang kepada siapakah tanah Kanaan itu diberikan, kepada keturunan Ishak atau kepada keturunan Ismail. Atau nanti kita akan mempelajari kota Yerusalem itu sebenarnya milik siapa sih? Milik keturunan Ishak atau milik keturunan Ismail? Yerusalem itu miliknya Israel atau bukan? Nah, sekarang kita akan pelajari dari Alkitab sendiri yang adalah literatur kuno yang paling tua yang kita miliki saat ini untuk mempelajari apakah dan kepada siapakah tanah Kanaan itu diberikan, termasuk Yerusalem. Karena Yerusalem itu di tanah Kanaan, maka untuk bisa mengetahui Yerusalem ini milik siapa, maka kita harus pelajari tanah Kanaan ini milik siapa. Ya, apakah keturunan Ishak atau Ismail. Nah, sekarang kita harus pelajari yang pertama dulu, bahwa tanah milik Ismail itu dari mana aja, ya. Sekarang kita baca dalam Kejadian, ya. Kejadian pasal yang ke-25. Kejadian pasal yang ke-25 untuk melihat di mana ajakah keturunan Ismail mendiami daerah dan tanah itu. Kejadian 25 pasal Kejadian 25 ayat yang ke-12. Inilah keturunan Ismail, anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir hambanya Sarah. Inilah nama anak-anak Ismail, disebutkan menurut urutan kelahirannya: Nevayot, anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar, Adbiel, Mibsham, Mishma, Duma, Masya, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Itulah anak-anak Ismail dan itulah nama-nama mereka menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka, 12 kepala suku masing-masing dengan sukunya. Umur Ismail ialah 137 tahun. Sesudah itu ia menghembuskan nafas terakhirnya, meninggal dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Keturunannya mendiami daerah dari Hawila sampai Syur yang terletak di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudaranya. Ingat di mana keturunan Ismail ini menetap? Dari Hawila sampai Syur yang terletak di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Dari Hawila sampai Syur. Hawila itu apa sih? Hawila itu merupakan salah satu nama dari keturunan Yoktan yang adalah bapa leluhurnya bangsa Arab. Kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-15, ya. Ayatnya yang ke-18. Bukan, ya. Kejadian 10 ayatnya yang Kejadian 10 ayat yang ke-26 dan berikutnya. Yoktan mempunyai anak, Almodad, Selef, Hazarmawet, dan Yerah, Hadoram, Uzal, dan Dikla, Obal, Abimael, dan Sheba, Ofir, Hawila, dan Yobab. Itulah semua anak Yoktan. Nah, salah satu dari anak Yoktan ini adalah Hawila. Lalu dikatakan daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar. Dari Mesa ke arah Sefar ini itu sekitar daerah Oman dan Yaman, ya. Nah, jadi Hawila itu adalah keturunan Yoktan yang mendiami Arab. Daerah Yaman dan Yaman, ya. Nah, lalu tadi dikatakan keturunan Ismail mendiami daerah dari Hawila sampai Syur yang terletak di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Berarti kalau dari Hawila sampai ke Syur, berarti itu daerah di peta sekarang itu daerah padang gurun Arab,
utara dan tengahnya Arab Saudi, kemudian juga timur lautnya Mesir dan sedikit daerah Mesopotamia ya. Nah, disitulah daerah-daerah keturunan Ismail. Jadi memang keturunan Ismail ini ya Hawilah sampai Syur yang terletak di sebelah timur ke Mesir ke arah Asyur, berarti padang gurun Arab, utara dan tengahnya Arab Saudi, kemudian juga timurnya Mesir dan juga sedikit daerah Mesopotamia ya di peta modern. Nah, lalu bagaimana dengan keturunan Ishak? Di manakah keturunan Ishak ini berdiam? Begitu ya, keturunan Ishak ya. Kita baca dalam Kejadian 26 ayat pertama. Terjadilah kelaparan di negeri itu selain kelaparan pertama yang telah terjadi di zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar. Ya, Gerar kepada Abimelekh raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, tinggallah di dalam negeri yang kukatakan kepadamu." Gerar itu di mana sih? Kalau di peta sekarang Gerar itu adalah di dekat perbatasan Mesir di daerah Gaza. Ya, itu termasuk di dalam tanah Kanaan tetapi bagian selatannya tanah Kanaan. Maka ketika Ishak pergi ke Gerar, Tuhan bilang apa? Jangan pergi ke Mesir. Mengapa Tuhan bilang jangan pergi ke Mesir? Karena kalau mau ke Mesir ya harus melewati Gerar yang adalah selatannya tanah Kanaan. Nah, Tuhan bilang jangan pergi ke Mesir. Tinggallah di negeri yang kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini. Di negeri ini berarti di Gerar, yaitu di tanah Kanaan. Tinggallah di negeri ini sebagai pendatang. Aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menempati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat keturunanmu banyak seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Sebab Abraham telah mendengarkan firmanku dan melakukan kewajibannya terhadapku, segala perintah, ketetapan dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Nah, kalau Gerar adalah tanah Kanaan dan Tuhan mengatakan kepada Ishak, kamu harus tetap tinggal di Gerar ini, berarti Tuhan memberikan Gerar, Tuhan memberikan tanah Kanaan itu kepada Ishak. Jadi jelas tanah Kanaan itu milik siapa? Miliknya Ishak, yang adalah bapaknya Israel atau bapaknya Yakub. Sebab Israel adalah nama lain dari Yakub. Jadi tanah Kanaan itu milik siapa teman-teman? Ya miliknya Ishak, yang akan diwariskan kepada Israel yang adalah anaknya. Nah, Yerusalem yang diperebutkan sekarang itu berarti milik siapa dong? Gampang. Yerusalem itu adalah termasuk di dalam tanah Kanaan. Jadi kalau tanah Kanaan itu diberikan kepada Ishak yang adalah bapaknya Israel, maka Yerusalem juga adalah miliknya Ishak dan juga miliknya Israel. Dan lagi pula di zamannya Daud, Yerusalem itu didirikan oleh Daud. Daudlah yang mendirikan Yerusalem, yang adalah rajanya orang Israel. Jadi jangan memperdebatkan Yerusalem itu milik siapa. Yerusalem itu mutlak miliknya Israel, karena yang mendirikan itu adalah rajanya orang Israel, yaitu Daud. Kita lihat ayatnya ya, di dalam 2 Samuel pasal yang kelima ayat yang ke-6. Raja, maksudnya Daud ya, karena judulnya Daud merebut Yerusalem dari orang Yebus ya. Raja bersama-sama orang pergi ke Yerusalem, menyerang orang Yebus penduduk negeri itu. Mereka berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk ke sini. Orang buta dan orang timpang pun tak dapat mengenyahkan engkau. Pikir mereka Daud tidak sanggup masuk ke sini. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud sekarang. Lalu dikatakan di ayat 9, Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud. Ia melakukan pembangunan sekelilingnya mulai dari Milo sampai ke bagian dalam. Daud semakin berkuasa sebab Tuhan Allah semesta alam bersama dia. Jadi yang mendirikan kota Yerusalem itu adalah Daud, yang adalah rajanya Israel, yaitu miliknya Israel. Dan sebelum itu menjadi Yerusalem, nama kota itu ya kotanya orang Yebus atau Salem ya. Nah, dan penduduk
penduduk kota Yerusalem sebelum kedatangan Daud itu bukan orang Filistin. Makanya kalau kita memperdebatkan Yerusalem itu milik Palestina atau Israel, kemudian menyamakan Palestina dengan Filistin, ya itu salah. Orang Filistin itu adalah pendatang dari Kreta. Ya, daerah Laut Aegea di Yunani. Bukan penduduk asli dari kota Yerusalem, orang Filistin itu. Ya, kita lihat penduduk asli kota Yerusalem sebelum dikuasai oleh Daud itu siapa sih? Ya, kita baca dalam Kejadian pasal yang ke-15. Ya. Ayat ke-18. Pada hari itu Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham dan berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, tanah Kanaan itu, ya. Mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat. Sungai yang besar itu yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, orang Yebus. Itulah penduduk-penduduk tanah Kanaan sebelum Daud merebut Yerusalem menjadi kota Yerusalem. Ya. Sebelum Daud merebut kota orang Yebus dan diubah menjadi Yerusalem. Nggak ada di situ orang Filistin. Jadi jangan disamakan orang Filistin dengan orang Palestina. Orang Filistin itu adalah pendatang. Kita baca ayatnya di dalam 2 Tawarikh ya. Yeremia ya. Yeremia 47 tentang bahwa Filistin itu adalah pendatang di tanah Kanaan ya. Yeremia 47 ayatnya yang ayatnya yang keempat ya. Sebab telah tiba harinya untuk membinasakan semua orang Filistin dan melenyapkan dari Tirus dan Sidon setiap penolong yang masih bertahan. Sungguh Tuhan akan membinasakan orang Filistin, sisa orang yang datang dari Pulau Kaftor. Jadi orang Filistin itu pendatang dari Pulau Kaftor. Kalau di peta sekarang itu adalah Kreta, daerah Kreta yang adalah pulau yang besar di Yunani, daerah Laut Aegea. Ya. Jadi orang Filistin itu pendatang, bukan penduduk asli dari tanah Kanaan itu. Penduduk aslinya udah nggak ada, udah punah. Makanya Yerusalem itu yang direbut oleh Daud lalu diubah menjadi kota Daud oleh rajanya Israel, ya berarti itu miliknya Israel. Ya, Daud dan juga orang Filistin sama-sama pendatang di sana. Tetapi Daud yang pada akhirnya mengambil Yerusalem itu menjadi miliknya dan mendirikan kota di situ, maka diberikan juga kepada keturunannya, yaitu kepada bangsanya, yaitu bangsa Israel. Jadi jangan memperdebatkan Yerusalem itu punya siapa. Yerusalem itu ya punyanya Israel. Karena didirikan oleh Daud yang adalah raja Israel dan direbut oleh Daud dari orang Yebus, bukan orang Filistin, karena orang Filistin pun pendatang di sana dari Kreta, dari Yunani, daerah Laut Aegea. Jadi jelas ya bahwa Alkitab dengan literatur tertua yang kita punya, yang dunia punya tentang Israel, telah menjelaskan bahwa tanah Kanaan itu bukan milik keturunan Ismail tapi milik keturunan Ishak, diberikan kepada Ishak. Maka kalau itu diberikan kepada Ishak, nah karena Ishak ini adalah bapaknya Israel, bapaknya Yakub, berarti tanah Kanaan itu miliknya Yakub, miliknya Israel. Dan Yerusalem pun otomatis adalah miliknya Israel karena didirikan oleh rajanya orang Israel dan dimenangkan oleh rajanya Israel, yaitu Daud. Karena sudah jelas dalam Alkitab diberitahu tentang hal itu. Tapi apapun itu, sesuai dengan konflik yang terjadi pada hari ini, mari kita mendoakan agar segala sesuatu terjadi menurut kerelaan dan kehendak Allah. Kita percaya apapun yang Tuhan izinkan terjadi pada hari ini, semua adalah menggenapi kehendak Allah yang suci. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tuhan memberkati. Kita ketemu lagi dalam sesi berikutnya. Shalom.